Saya coba buatkan satu satir menanggapi komentar teman-teman Protestan soal angka denom Protestan yang tidak seorang pun tahu, bahkan Tuhan pun tidak. Mungkin hanya iblis yang tahu berapa jumlah denom Protestan. Oke. Satir ini saya buatkan supaya bagus-bagusan lah untuk berbagi perspektif. So, this is a satire. Ketika angka dijajakan seperti daging obat kuat. Ya. Nah, Patrice Allegro sering dituduh memainkan angka. Lucu juga, karena yang memainkan angka justru mereka yang berkata, lihat 30.000, 50.000, 60.000, 1 juta. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dijadikan kalkulator kosmis. Ya, semakin banyak cabang, semakin sakral. Semakin pecah, semakin dianggap berbuah. Dimanapun para bapak gereja mendengar teori seperti ini, kemungkinan besar mereka akan menepuk jidat sambil berkata, yang ini pasti antropologi numerik abad ke-21. Cek. Yang pertama, mari kita lihat. 5 sola sebagai penjaga kesatuan, tanda tanya, duar-duar. Mereka berkata, tenang, kami banyak, tapi kami tetap satu iman. Solus Christus, sola scriptura. Tapi sejarah mencatat hal yang lebih jujur. Kelima sola itu tidak cukup menahan pecah belah internal di tubuh reformasi sendiri. Lutheran menolak Zwinglian soal Ekaristi, Calvinis menolak Lutheran, Anabaptis ditolak oleh keduanya, Presbyterian berbeda dengan Baptis, Pentakosta mengoreksi keduanya, non-denominasional mengoreksi semuanya. Setiap koreksi melahirkan sinode baru. Setiap sinode baru melahirkan interpretasi baru. Tetap mau bilang semua satu, sonde salah kok. Itu seperti bilang semua makanan di pasar malam satu rasa. Padahal yang satu pedas, satu manis, satu haram, satu bikin perut menjerit 3 hari 3 malam. Kesatuan itu bukan slogan. Kesatuan adalah struktur konkret yang bisa diverifikasi. Itulah gereja Katolik. Itulah yang gereja Katolik rawat. Entah disukai atau tidak disukai. Ngopi. Poin yang kedua, kami sama-sama Tritunggal, maka kami satu. Indah sekali. Aduhai. Masalahnya, hampir setiap kelompok bidat kuno juga main klaim seperti itu. Arian awalnya juga bilang, kami setia pada Injil. Nestorian bilang, Yesus anak Allah tentu saja. Gnostik juga bilang, kami percaya pada Kristus. Semua mengaku sama sampai doktrinnya diperiksa. Begitu diperiksa, semua retak di detail-detail krusial. Ingat, detail-detail krusial. Persatuan yang hanya bertahan sampai meja pengakuan iman, lalu pecah di meja tafsir kitab suci. Bukan persatuan namanya. Itu cuma koalisi rapuh seperti partai menjelang pilpres. Ya kan? Ya kan? Klaim yang berikutnya, banyak gereja sama dengan karya Roh Kudus. Oke, pernyataan ini begitu berani sampai Santo Agustinus mungkin tersedak anggur misa. Ya. Karya Roh Kudus bukan proliferasi struktur, tetapi persatuan dalam kebenaran. Yesus tidak pernah berdoa, Bapa, jadikanlah mereka ribuan kelompok yang berbeda-beda agar dunia percaya. Dia berdoa, Bapa, jadikanlah mereka satu supaya dunia percaya. Yohanes bab 17 ayat 21. Ut unum sin. Jika fragmentasi dianggap buah roh, maka konsili Nicea, konsili Efesus, dan konsili Kalsedon yang memerangi perpecahan berarti sedang melawan Roh Kudus. Aneh sekali logika itu. Klaim yang berikut, jemaat mula-mula mereka sangat beda konteksnya. Jemaat mula-mula berkembang lokal, iya, tapi mereka berkembang lokal dalam satu komuni apostolik, bukan melalui interpretasi mandiri yang tidak bisa dikoreksi siapapun. Ya. Ada uskup, presbiter, diakon, ada struktur, ada magisterium, ada konsili, ada surat-surat kolektif, ada otoritas rasuli. Gereja mula-mula bukan pokoknya gereja mula-mula itu bukannya ada di otak Protestan. Yang kelima, perbedaan liturgi itu refleksi iman katanya. Betul, liturgi boleh berbeda,
Tapi liturgi berbeda dengan doktrin, bro. Liturgi berbeda dengan otoritas, bro juga. Liturgi berbeda dengan sakramentalitas, bro lagi. Begitu. Gereja Katolik punya ritus Latin, Alexandria, Bizantium, Maronit, Kaldea, tapi tetap satu tubuh, satu iman, satu magisterium. Perbedaan liturgi yang berdiri di bawah otoritas yang sama adalah harmoni. Perbedaan liturgi yang berdiri di bawah tafsir masing-masing adalah Babel, Big Babel. Big Babel itu nama gula-gula ya, Big Bubble. So my friends, Katolik tidak menilai kesesatan dari jumlah, benar. Tapi Katolik bersama seluruh Bapak Gereja menilai kebenaran dari kesetiaan pada para rasul, kesatuan dalam iman, dan kontinuitas magisterium. Jika banyaknya denominasi dianggap bukti kebenaran, maka politeisme adalah agama paling benar karena dewa-dewanya tak terhitung jumlahnya. Fragmentasi bukan sakramen, persatuan bukan ilusi, dan gereja yang setia tidak diukur dari berapa banyak ia membelah diri, melainkan dari seberapa dalam dia berakar. Ya, so keep calm and stay away from fragmentasi Protestantisme.